Selamat pagi Bu, dengan saya Viola. Saya sebagai gizi di rumah sakit ini. Ada yang bisa saya bantu? Saya mau konsultasi Bu. Ibu atas nama siapa? Zizi, Umur Ibu? 41, Kemarin tanggal masuk rumah sakit tanggal berapa Bu? tanggal 10 bulan 7 2020. Tinggi badan Ibu terakhir ingat? 153, Kalau berat badannya? 58. Kemarin waktu masuk rumah sakit didiagnosis apa sama dokter Bu? Mioma uteri. Pneumotheri. Ada keluhan apa aja Bu yang Ibu rasakan? Perut itu membesar. Sudah 1 bulan yang lalu. Kemudian nyeri perut di bagian bawah, mual sama muntah. Nyeri perut. Udah ada diperiksa sebelumnya Bu? Ada cek sebelum ke rumah sakit tadi ini? Sebelumnya ada ke rumah sakit juga untuk cek? Belum ada ya Bu? Waktu sebelum Ibu masuk rumah sakit gimana riwayat makannya Bu? Kebiasaan makan Ibu bagaimana? Saya suka makanan goreng. Digoreng ya Bu? Ya, direbus juga kadang-kadang. Suka makan siap saji Bu? Ada keluhan lain Bu yang Ibu rasakan selain dari nyeri, sakit perut, mau muntah, ada pusing? Enggak ada. Nggak ada ya Bu? Oke. Nah Bu, boleh saya lihat hasil labnya? Nah di sini Bu, hasil lab yang udah keluar. Di sini HB-nya itu rendah ya Bu. HB itu kalau normalnya kan di atas 12. Nah di sini Ibu 10, itu udah termasuk anemia. Ibu darah rendah. Kemudian leukositnya di sini tinggi ya Bu. Normalnya itu 4.800 sampai 10.000 itu angkanya. Kemudian hematokritnya juga seperti itu. Di sini rendah ya Bu. Normalnya itu di angka 37% sampai 47 dan di sini Ibu 30%. Ya Bu, gitu. Oke, jadi di sini saya akan memberikan leaflet. Nah, jadi leaflet itu isinya pengertian dari mioma, yang penyakit yang Ibu derita. Kemudian tanda dan gejalanya, faktor risiko, lalu cara pencegahannya bagaimana, kemudian makanan yang dianjurkan itu seperti apa, lalu pantangan makanannya apa-apa saja. Kemudian di sini juga saya sajikan contoh menu makanan sehari yang bisa Ibu praktekkan di rumah setelah pulang dari rumah sakit. Nah, jadi Ibu tahu apa itu mioma? Enggak. Nah, jadi mioma itu yang penyakit Ibu derita yaitu mioma uteri. Jadi dia itu sejenis tumor yang ada di dinding rahim kita, seperti itu. Nah, Ibu tadi bilang sudah alami merasakan itu sejak 1 bulan lalu, ya kan Bu? Nah, jadi sebaiknya itu nanti akan dilakukan operasi agar kita tim medisnya akan mengangkat si mioma tadi yang ada di dinding rahim. Kemudian tanda dan gejalanya apa aja? Tanda dan gejala yang seperti Ibu alami tadi, mual dan muntah. Kemudian nyeri di bagian perut bawah, kan Bu? Lalu seperti perut kita makin membesar. Ya, padahal kita ngiranya itu karena buncit atau terlalu banyak makan, padahal ada tumor yang tumbuh di dinding rahim kita. Lalu tanda dan gejala selanjutnya menstruasi dalam jumlah banyak. Menstruasi dalam jumlah banyak ini diartikan kalau seperti dia pendarahan, tapi dia bukan pendarahan Bu. Jadi darah mens kita itu dia banyak banget keluar. Nah yang kedua, perut terasa penuh dan membesar. Nah penuh dalam arti tumor itu tadi Bu. Jadi perut itu tuh udah diisi dengan tumor. Seperti itu, dia sudah berkembang. Semakin lama kita biarkan, semakin berkembang dia di dalam. Jadi sebaiknya kita cepat-cepat angkat tumor tersebut. Lalu gangguan berkemih akibat ukuran mioma yang menekan saluran kemih. Nah itu tidak baik. Jadi maka dari itu Ibu harus melakukan operasi, ya Bu. Kemudian keluarnya mioma melalui leher rahim yang umumnya disertai nyeri hebat. Nah itu nyeri hebat itu yang terjadi di perut Ibu tadi. Seperti ada kontraksi karena tumor yang
ada di rahim kita tadi itu semakin menyerang ke bagian yang lain. Kemudian dia menyebabkan luka dan terjadinya infeksi sekunder. Nah, jadi sebaiknya cepat evakuasi agar tidak terjadi luka dan infeksi. Itu semakin bahaya ya, Bu. Lalu konstipasi akibat mioma menekan bagian bawah usus besar. Itu bisa menyebabkan kita susah buang air besar jika terganggu di bagian saluran cerna. Lalu nyeri panggul berkepanjangan dan tak kunjung sembuh. Ibu ada merasakan nyeri panggul di bagian belakang sini. Nah, itu ya, Bu. Apalagi di saat ibu lagi menstruasi. Nah, yang kemudian di sini faktor resikonya apa aja sih faktor resiko dari penyakit mioma? Yang pertama itu penimbunan cairan di rongga perut. Nah, jadi ada cairan berlebih yang ada di rongga perut kita. Kemudian terjadi bila lebih dari 40 tahun. Nah, ibu sudah 41 tahun kan? Jadi kemungkinan bisa terjangkit penyakit mioma ini. Lalu riwayat keluarga mengidap mioma. Apakah keluarga ibu ada yang pernah sudah sakit mioma sebelumnya? Enggak ada. Belum ada, berarti baru ibu ya. Oke. Lalu menstruasi pertama sebelum usia 10 tahun. Menstruasi pertama sebelum usia 10 tahun itu, sebelum dia 10 tahun, beranjak 10 tahun, berarti dia sudah mengalami menstruasi. Seperti itu. Jadi ada kaitannya dengan terjangkitnya penyakit ini. Kemudian belum pernah hamil sebelumnya. Itu sebenarnya lebih sering terjadi dibanding kita yang sudah punya anak. Seperti itu, Bu. Tapi ini karena ibu mungkin ada faktor hormon yang memicu untuk timbulnya tumor tersebut tadi. Kemudian berat badan berlebih. Nah, di sini IMT ibu saya lihat 24,7. Di mana angka 24,7 itu menandakan ibu adalah obesitas. Seperti itu. Jadi disarankan untuk ibu mengurangi makanan yang berlemak ya, ataupun tinggi kalori. Kemudian dia tinggi konsumsi daging merah, tetapi rendah sayuran hijau. Apakah ibu sering makan daging-daging? Nah, kalau ibu makan daging, sering nggak dibarengi dengan makan sayur? Sedikit aja. Sedikit aja. Nah, kalau seperti itu, kalau ibu sudah banyak makan daging itu kan lemaknya tinggi. Ada lemak jahatnya, ada lemak tidak jahatnya juga. Tapi sebaiknya ibu barengi dengan sayuran dan buahan, karena sayur dan buah itu mengandung serat. Ya, Bu, jadi bisa menetralisir si proses pencernaan pada tubuh tadi gitu. Kemudian kebiasaan konsumsi minuman beralkohol. Ibu minum minuman beralkohol sering tidak? Enggak, oke. Lalu kebiasaan merokok. Ibu tidak merokok pasti kan? Lalu penggunaan alat kontrasepsi hormonal yang tinggi gitu. Kemudian bagaimana cara pencegahannya? Jadi seharusnya sebelum seperti saya contohnya, saya belum terkena penyakit ini. Jadi sebelum terkena saya harus mencegahnya terlebih dahulu. Nah, dengan cara apa? Melakukan olahraga dan aktivitas fisik secara rutin dan teratur. Nah, kita tahu kan, Bu, orang-orang sekarang jarang sekali untuk berolahraga, bahkan malas, ya kan? Jadi kalau kita kurang olahraga, pasti penyakit bakalan banyak datang ke kita. Mulai dari tumor, infeksi, dan virus-virus lainnya juga bisa terkena ke kita. Lalu menggunakan alat kontrasepsi hormonal di bawah pengawasan dokter. Maksudnya alat ini seperti kita menggunakan alat untuk kesehatan seperti itu, tapi kita tidak mengkonsultasikannya terlebih dahulu ke dokter. Apakah ini aman atau tidak? Seperti itu. Kemudian menghindari kebiasaan merokok dan minuman beralkohol. Nah, ini tidak ibu lakukan kan? Lalu menjaga berat badan tetap ideal. Nah, itu tadi yang saya bilang bahwa IMT ibu itu adalah obesitas, kelebihan berat badan. Nah, sebaiknya ibu nanti setelah ini agar lebih menjaga pola makan ibu agar tidak berat badannya lebih naik lagi, ya, Bu. Lalu menjalani pola makan sehat yang tinggi serat dari sayur dan buah, serta menghindari pola makan yang tinggi lemak dan tinggi gula. Nah, jadi sepertinya semua ini ibu lakukan kecuali makan sayur dan buah. Itu ibu tidak banyak konsumsikan dan tidak terlalu sering. Nah, sebaiknya
Untuk setelah ini, perbanyaklah makan buah dan sayur, kemudian jauhkan makanan-makanan yang mengandung mecin, ya Bu, ataupun makanan cepat siap saji. Lalu daging olahan juga itu tidak boleh, ya Bu. Lalu apa aja makanan yang dianjurkan? Apa makanan yang boleh Ibu makan selama penyakit ini terjangkit? Serat. Serat itu terdapat dari buah-buahan dan sayur. Nah, potasium ini, yang kedua potasium terdapat di buah pisang. Buah pisang, pepaya, seperti itu. Kemudian yang ketiga susu. Susu saya sarankan untuk Ibu mengkonsumsi susu yang rendah lemak. Kan ada susu yang tulisannya low fat kan Bu, rendah lemak. Nah, itu yang bisa Ibu konsumsi. Gitu ya. Nah, yang lalu keempat teh hijau. Nah, ini bisa Ibu konsumsi ya. Teh hijau kan kita sering konsumsi ya, kayak teh manis, cuman jangan terlalu banyak gulanya, ya Bu. Lalu kedelai. Kedelai itu kita dapat dari mana Ibu tahu nggak? Dari minuman kedelai. Nah, selain dari minuman kedelai, kedelai itu terdapat dari tempe dan tahu. Tempe dan tahu kan terbuat dari kedelai kan Bu? Nah, itu juga. Ataupun susu kedelai. Nah, lalu pantangan makanannya. Pantangan makanan yang tidak boleh Ibu makan. Makanan apa saja? Yang pertama itu lemak jenuh. Lemak jenuh seperti daging-daging tadi. Bu, yang susah dicerna seperti itu. Lalu susu full cream yang lemak tinggi. Nah, yang tadi yang dianjurkan susu yang low fat, yang ini yang lemak tinggi, yang tidak boleh ya. Lalu makanan dan minuman berkafein. Contohnya kopi, kan? Itu tidak boleh ya, Bu. Kemudian makanan yang terlalu asin. Nah, makanan yang terlalu asin itu tidak baik kita konsumsi. Kalaupun kita sering sekali makan makanan yang terlalu asin, kita bisa jadi kena penyakit hipertensi, ya Bu. Tapi tidak hanya hipertensi, banyak penyakit yang lainnya, penyerta lainnya. Kalau kita udah kena hipertensi Bu, itu pasti akan terjangkit, bisa kemana-mana, bisa ke jantung, bisa ke diabetes, seperti itu. Lalu makanan cepat saji. Nah, ini tadi yang saya bilang, ini tidak boleh dimakan. Ya, contohnya Ibu beli makanan di luar kayak mie instan, seperti itu, sosis, nugget, itu tidak boleh Bu. Nah, di sini saya kasih contoh menu makanan sehari yang boleh Ibu praktekkan di rumah. Nah, di sini saya sarankan Ibu untuk memakan makanan yang lunak dulu, jangan yang keras, jangan nasi biasa. Sebaiknya makan nasi bubur, ya, ataupun makanan lunak lainnya, gitu. Untuk lauknya juga jangan terlalu yang rasanya terlalu tajam. Contohnya bersantan-santan itu jangan dulu, ataupun yang pedas, ya. Karena nanti setelah Ibu operasi pasti ada bekas operasinya. Jadi untuk menghilangkan bekas luka operasinya itu, untuk memulihkan itu dengan cepat, Ibu harus mengkonsumsi makanan yang mengandung protein. Protein itu terdapat dari apa? Ikan, daging, dan susu. Dagingnya tergantung, jangan yang lemak tinggi, seperti itu. Kemudian di sini pagi di sini saya buat bubur ayam, lalu teh manis. Kemudian snacknya di sini saya buat puding. Lalu siangnya makan bubur lagi, lalu ikan dipepes, ya. Kemudian sup sayuran, lalu buahnya pepaya. Untuk snack sorenya Ibu bisa konsumsi bolu, kue bolu ya Bu. Ataupun kue yang lainnya seperti kue coklat, apa bisa. Lalu malam di sini bubur juga, kemudian ayam semur, lalu sayur water jagung, lalu tahu. Itu ya Bu. Nah, Bu, saya boleh recall makanan Ibu sebelum masuk rumah sakit. Pagi kemarin Ibu makan apa? Nasi, ikan kembung, sama tempe goreng. Kemudian ada makan snack Bu. Anda, Apa itu? bawang. Bakwan. Nah, Ibu jangan makan makanan yang berminyak-minyak dulu ya Bu. Kemudian siangnya makan apa Bu? Nasi, ayam kecap, sama ayam tumis. Kemudian snack ada lagi Bu? Enggak ada. Untuk malam Ibu makan apa? Nasi, ayam kecap, bayam tumis, sama tahu goreng. Nah, oke. Jadi ini sudah saya recall, sudah saya catat makanan Ibu sebelum masuk rumah sakit. Nanti ini saya akan hitung dulu, kemudian nanti hasil perhitungan ini saya akan antarkan ke ruangan inap Ibu. Oke, ada yang mau Ibu tanyakan kira-kira?
Sudah jelas. Sudah jelas. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya, Bu. Nanti saya harapkan Ibu untuk datang lagi kembali di sini untuk konsultasi bagaimana keadaan Ibu, ya. Apakah sudah mulai membaikkah atau ada kurang baikkah, seperti itu ya, Bu. Oke, terima kasih atas waktunya, Bu.